Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kuasa dan maha perkasa. Baginya tidak ada yang tidak bisa. Segala sesuatu atas kehendaknya, baik kita itu suka atau tidak suka, baik menerima atau terpaksa. Salawat dan salam semoga tetap mengalir kepada junjungan semesta, Nabi Muhammad yang tercinta, yang dengan nurnya alam ini tercipta dengan berbagai bentuk dan rupa. Alhamdulillah, kita memasuki hari kelima dalam hari-hari di bulan Ramadan. Pada pertemuan keempat diperoleh kesimpulan bahwa kita harus terus mengupdate iman kita agar zikir yang terus diulang-ulang itu membekas dalam batin kita, sehingga menimbulkan getaran-getaran iman yang bisa memberikan alarm atau semacam notifikasi kepada kita, sehingga kita lancar dalam melaksanakan ketaatan dan berhenti dalam melakukan kemaksiatan. Terutama di bulan Ramadan ini, kita perlu menghidupkan dan menyehatkan iman kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena sebagaimana sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang laki-laki, siapakah yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang berpuasa? Maka Nabi SAW bersabda, aktsaruhumullahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Namun begitu, sahabat muslim, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita perlu juga memperluas kompetensi dasar keimanan kita ini dengan membahas korelasi antara iman dan amal soleh. Karena sebagian besar dari ayat Al-Quran ketika menyeru kepada orang-orang yang beriman, itu sebagian besarnya digandengkan dengan kata amal soleh. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Asr misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Antara kata amanu itu digandeng dengan wa amilus shalihat. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah, pada awal-awal surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi setelah kata orang-orang mukmin, maka kemudian diimbangi, diikuti dengan amal soleh, salat dan infak. Demikian juga dalam surah yang lain, misalnya dalam kewajiban berpuasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumussyam. Jadi setiap ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu makanya para sahabat itu senang ketika mendengar ayat ini. Setiap mendengar kata ya ayyuhalladzina amanu, sahabat-sahabat senang karena sebentar lagi itu akan disebutkan tiket masuk surga. Sehingga mereka sangat antusias ketika diseru dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Begitu juga mungkin kenapa misalnya orang-orang Islam atau pemimpin-pemimpin Islam pada awalnya itu diseru dengan Amirul Mukminin. Demikian juga Sayyidah Aisyah misalnya disebut dengan Ummul Mukminin. Itu penggunaan kata-kata orang beriman itu adalah sebuah panggilan jiwa, di mana biasanya setiap selepas kata ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah yang bagi para sahabat itu adalah tiket untuk masuk surga, atau kita istilahkan dengan amal soleh. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah. Lalu apa itu amal soleh? Amal soleh adalah wujud ketaatan kita kepada Allah, yaitu segala aktivitas yang kita lakukan yang diniatkan hanya karena Allah. Seperti misalnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita mencari ilmu dan sebagainya. Kalau diniatkan karena Allah, dia menjadi amal soleh. Oleh karena itu, yang perlu dipertegas dalam pertemuan kita pada pagi hari ini adalah tentang keterkaitan antara iman dan ilmu. Maksud saya iman dan amal soleh. Jadi kalau kita ibaratkan, iman tanpa amal itu adalah hampa. Sebaliknya, amal tanpa iman itu percuma. Amal merupakan konsekuensi dari keimanan. Hanya dengan amal soleh akan terwujud keimanan. Seolah-olah iman itu terpenjara ketika ia belum diaktualisasikan. Seolah-olah iman itu tidak bisa apa-apa. Jadi misalnya kita punya komputer, kita ngetik di komputer itu, tidak ada printernya, kita tidak bisa ngeprint, tidak bisa mengeprint, maka iman itu masih hanya dalam angan saja, belum terwujud dalam bentuk nyata. Sehingga kalau sudah di print, ada gambar, kemudian di print, maka gambar tersebut nyata. Jadi sekali lagi, iman itu terpenjara sebelum ia diaktualisasikan. Karena iman itu adalah pondasi dan amal itu adalah implementasi. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menerima iman tanpa amal, dan tidak pula menerima amal tanpa iman. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Sahabat muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, amal soleh adalah melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan itu berkorelasi tentunya dengan takwa. Karena iman plus amal soleh adalah takwa. Saudara muslim, shaimin shaimat rahimakumullah, amal soleh itu nampaknya spektrumnya sangat luas, yaitu menyangkut hubungan vertikal kita kepada Allah dan hubungan horizontal. Misalnya ibadah puasa, saya kira bukan hanya untuk kesolehan personal, kesolehan individual, tetapi juga melatih kesolehan sosial, yaitu bagaimana berempati kepada orang-orang yang kelaparan, sehingga kemudian mewujudkan komitmen sosial untuk membantu mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Begitu tidak enaknya lapar itu, sehingga kita harus membantu orang-orang yang kelaparan. Demikian juga sholat kita. Sholat kita sering digandeng dengan sedekah dan zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah.
tegakkan salat, dan tunaikan zakat. Jadi kalau kita lihat bagaimana ibadah kita, amal soleh itu digandeng alladzina amanu wa amilus solihah, digandeng antara iman dan amal soleh. Dan amal soleh itu spektrumnya bukan hanya secara vertikal saja, tapi juga secara horizontal. Bukan hanya persoalan hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Oleh karena itu ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un misalnya, ada teguran keras yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dia sebenarnya melakukan ritual ibadah, tetapi karena tidak diimbangi oleh dimensi horizontal, maka dia dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sahabat muslim shaimin shaimat rahimakumullah, terkait dengan spektrum amal soleh antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal, ada sebuah hadis dari sahabat Ammar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Al-insafu min nafsika wa badlus salami lil alami wal infaqu minal iktar." Jadi kata sahabat Ammar, ada 3 perkara yang barang siapa dapat mengumpulkan ketiga hal tersebut pada dirinya, maka ia telah dapat mengumpulkan keimanan secara sempurna. Ini menarik hadis ini. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, bersikap adil kepada diri sendiri, al-insafu min nafsika. Yang kedua, wadlu assalam lil alam, memberikan salam kepada seluruh alam atau kepada semua umat manusia. Dan yang ketiga, wal infaqu minal iktar, yaitu mengeluarkan infak ketika sedang susah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat muslim shaimin shaimat rahimakumullah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa untuk mencapai kesempurnaan iman, pertama, seseorang itu harus matang pada dirinya. Dia tidak boleh berbuat aniaya kepada dirinya, dalam artian bahwa dia mampu berbuat adil pada diri sendiri. Yang kedua, ia harus berkontribusi terhadap semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam ini, dengan cara menebarkan kedamaian, upsus salam, dan mendoakan saudaranya agar selalu dalam keselamatan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, ini yang paling susah, yaitu berinfak atau bersedekah ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita memang tidak dalam keadaan yang lapang, ketika memang kita tidak punya apa-apa. Ini yang susah. Susahnya minta ampun. Orang ini harus memiliki sikap altruis, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Saya kira sahabat muslim shaimin shaimat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika dia menutup bab tentang akidah, beliau menyitir sebuah hadis Nabi, di mana kita bisa mengambil kesimpulan di sana bahwa iman itu tidak melulu apa yang ada di dalam hati atau diikrarkan melalui lisan, tapi juga dengan perbuatan. Dan spektrum perbuatan kita itu, amal soleh itu, sekali lagi bukan hanya aspek vertikal saja, tapi juga aspek horizontal. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan bahwa pintu iman itu banyak. Pintu iman itu lebih dari 70, dan yang paling rendah dari yang lebih 70 itu adalah
ketika kita menyingkirkan sesuatu yang bisa mencelakakan orang di tengah jalan. Jadi orang yang menyingkirkan duri misalnya di jalanan karena bisa mencelakakan orang lain, itu juga dihitung sebagai keimanan, walaupun itu dianggap iman yang paling rendah karena banyak aspek yang lain yang kemudian itu lebih bermanfaat kepada orang lain dalam dimensi horizontal. Jadi sekali lagi, apabila ada halangan di tengah jalan lalu kita tidak membuangnya, naudzubillah, itu berarti imannya sedang dalam kondisi nol, imannya sedang sangat turun. Karena iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri di jalanan. Ternyata ketika ada duri, ada halangan, tidak ada getar-getar iman sama sekali. Itu berarti memang selama ini iman kita tidak pernah diupdate. Baiklah, sahabat muslim, soimin soimat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal soleh kita. Kita tinggalkan amal salah. Jadi kita tingkatkan amal soleh, baik itu yang berdimensi vertikal maupun berdimensi horizontal. Dimensi horizontal tentu bukan hanya pada manusia saja. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Melainkan juga harus juga ditujukan kepada seluruh alam atau lingkungan kita. Jadi mari kita perbaiki sikap muamalah kita, baik itu menyangkut hablum minallah, hablum minan nas, maupun hablum minal alam atau hablum minal bi'ah. Jadi hubungan kita dengan alam atau dengan lingkungan kita. Saya kira ini sekelumit tentang bagaimana penjelasan tentang mengupayakan agar iman kita itu berbuah pada amal soleh yang nyata, yang spektrumnya bukan hanya bersifat horizontal, tetapi juga bukan hanya bersifat vertikal, tetapi juga bersifat horizontal. Dan satu hal, imanmu terpenjara sebelum ia diaktualisasikan. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.